Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama Pak Edi Santoso dengan tema kita yang masih sama, yaitu spirit dan hobi gitu ya. Nah, sudah hampir mungkin lebih kurang bisa dibilang 40 tahun ya, Iya. terjun di dunia. Oh iya betul bulan, betul. ya kan? Di tahun 75 gitu kan. Sekarang masih aktif menjadi pengurus juga ya, kan? masih itu. Ditanya tentang prestasi, berapa kali nih juara nasionalnya kan? Gitu. Jadi kalau juara nasional, kalau junior tuh jadi mulai tahun 75 saya ikut juara kedua, mulai tahun 76 saya juara ke-1. 76, 77, 78. Itu juara satu terus saya junior. Junior ya? Udah tuh baru masuk senior 78. Alhamdulillah senior. Apa tuh juara juga saya. Juara kan di gulat itu ada 2 gaya. Apa tuh? Satu gaya Grego-Romawi, Grego-Roman, satu lagi bebas freestyle. Bedanya Apapun berarti? Bedanya apa? Bedanya kalau Grego-Roman itu yang aktif sepinggang ke atas. Kakinya kaki nggak. pasif. Iya. Artinya tidak boleh diambil, tidak boleh nyerang, tidak boleh diserang. Jadi hanya tangan. Ini kan aslinya gulat itu kan Grego-Roman dari Yunani Romawi dulu. Ya. Setelah Amerika baru Amerika ciptaan freestyle. Itulah boleh semua ya? Ya, boleh tangkap kaki boleh ngait, boleh dikait, boleh diputar dan sebagainya. Iya. Kalau Pak Edi sendiri berarti turunnya saat 2 gaya saya. 2 gaya. Berarti dua gaya itu artinya 2 cabang ya maksudnya? Enggak, 2 gaya. Di sini kan yang saya bilang ada gaya Grego-Romawi, gaya bebas. Biasanya kalau dalam kejuaraan itu dipertandingkan. Hari ke-1, ke-2 itu gaya Grego-Romawi. Oh iya. Lalu selanjutnya 3-4 gaya bebas, zaman dulu gitu ya. Iya. Jadi ikut semua dua-duanya saya ikut gitu. Iya. Ada kalanya waktu PON juga gitu, saya dapat 2 medali emas 2 gaya. Tapi ada juga saya yang hanya 1 emas, 1 perak. Iya. PON yang keberapa lupa itu udah ada lagi gitu. PON udah berapa kali berarti total? Saya ikut PON 5 kali ya, 5 kali PON. 5 kali PON? Iya. PON itu kan 4 tahun sekali. 4 tahun sekali kan? Iya. Ya kan? Jadi itu 4 tahun PON itu, jadi saya kalau medali di PON itu 7 emas, 1 perak, 1 perunggu. Wah, banyak kali. Iya. Saya tiap kali PON alhamdulillah dapat emas terus Iya. itu ya. Gitu. Berarti usia pun saat terakhir ikut PON senior berarti itu kan? Oh, 38 tahun. Iya kan? Sampai orang manggil saya dijulukin, "Woi, singa tua, jadilah." Oh, itu julukannya ya? Iya, singa tua. Karena angkatan sudah berhenti semua. Iya. Saya masih main. Ini makin tua makin jadi. Tua-tua keladi. Tua keladi nih ya, kayak gitu kan. Karena memang saya gulat betul-betul udah bukan darah daging. Kalau orang darah daging saya lebih dari itu. Apa? Sum-sum saya sampai. Jadi kalau saya tulang dibelah ada sum-sum ada tulisan gulat. Bukan saking cintanya ya? Cinta betul sih. Dengan gulat gitu ya. Iya, udah luar dalam dia sudah betul. Wah, di usia mungkin ya memang 38. rata-rata atlet tuh di 32, 33 Iya, itu udah mulai 30 ya. fase ya. 30 kan kali itu kan. Ya gitu. Kalau 35. masih sampai 38. 38 saya. Mas terakhir saya di PON tahun 96. Oh itu. Untuk Bengkulu itu. Aku pun belum lahir itu Pak Edi. 96. Oh, belum lahir. Belum lahir aku. Oh. Aku tahun 97 gitu kan. 97. Oh iya setahun kemudian. Pak Edi udah dapat emas ya. Iya, terakhir. Kayak gitu. Kalau ajang internasional apa? Internasional saya SEA Games dari emas tahun 87. 87. 87 itu SEA Games pertama kali dipertandingkan cabang olahraga gulat. Oh iya. Asia Tenggara itu. Kebetulan Indonesia tuan rumah, jadi ada cabang itu. Oh iya. Iya. Jadi ada 20 kelas. 10 gaya Grego-Romawi, 10 gaya bebas. Saya ikut 2 gaya itu. Alhamdulillah dua-duanya dari medali emas gitu. Jadi karena Indonesia terlalu kuat, terlalu itu power kuat, jadi apa namanya? Jadi SEA Games 87 terus tidak ada lagi SEA Games cabang gulat gak ada pertandingan. Takut daerah lain negara-negara itu nggak mau sabu bersih Indonesia semua. Nggak ada pesaing Nggak ya? terlalu kuat. Terlalu kuat ya? Karena masih baru untuk cabang daerah lain kan. Iya. Akhirnya 10 tahun kemudian, tahun 97 Indonesia tuan rumah lagi. Iya. Saya sudah pelatih.
Tapi mengantarkan anak. Iya, ya? pelajaran anak gulat Iya. itu Indonesia saya pelatih SEA Games pertama tuh tahun 97. Iya, iya. Ya, saya pelatihnya. Iya, iya. Jadi anak di Indonesia yang saya latih itu dengan kawan lainnya itu dapat 8 medali emas. Borong juga tuh ya? Iya, tapi saingannya juga Vietnam. Oh, negara Vietnam. Vietnam 8 emas juga. Cuma di Filipina 4 emas. Mm-mm. Tapi mereka kalah dengan perak perunggu kita. Jadi Oh, iya. juara umum tetap kita Tetap gitu ya. kita, ya. Cuma saya bilang ini udah untuk perhatian kita. Mm-mm. Jangan dikira kita itu terus super power di sini. Iya, iya. Betul. Selanjutnya kita keteter. Iya, 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 iya. Kita kalah Iya, iya. dengan Artinya juga Vietnam. jadi PR juga untuk kita. Iya. Secara manajemen, secara atletnya juga, Iya. pelatihnya juga gitu. Jadi tapi itu pun tahun 897 itu kita dengan pelatih dari Romania, Hmm. pelatih kita. Dari luar juga ya? Ya luar dua, satu gaya bebas, satu gaya Grigo itu. Wah. Saya pelatih dalamnya saya ada 2 orang lagi. Gitu. Iya, iya, iya. Tapi penasaran nih, Anas dan pemirsa juga penasaran. Lahir di Palembang kan, Iya. gede di Jakarta, Iya. sampai datang ke Bengkulu dan menjadi mungkin jadi atlet Bengkulu juga. Iya betul. Iya tuh. Gimana ceritanya? Jadi rupanya kan saya akui Bengkulu ini hebat. Maksudnya itu hebat, dia mau berkembang mau maju. Nah, dan zaman Pak Prapto dulu gubernur, jadi ada orang KONI dari Bengkulu Itu tahun tahun 83. 80-an. Nah, 83 saya ke Jurnas di Padang, nemuin saya Pak Sunyoto namanya, orang Gulat. Itu, Dedi, ya Pak, mau pindah ke Bengkulu nggak? Oh boleh saya bilang, iya apa? Gulat ya. Nah, sekarang gimana? Apa fasilitas yang saya dapat kalau saya pindah ke Bengkulu? Nah, saya tembak dulu kan. langsung tembak ya? Iya tembak lu. Nah, jadi menurut pemerintah, kalau nanti Bapak berhasil medali emas di PON, PON 85, dikasih rumah, kasih kerjaan, kasih kebun. Wah, saya bilang ya ada satu. Sebetulnya memang saya sendiri mau mengembangkan gulat kan. Iya, iya, iya. Dulu saya dapat tawaran pindah ke Kalimantan Timur. Wah, itu Karena jauh. mungkin atlet saat itu kan Pak Edi diperhitungkan ya. Iya, Jadi betul. daerah-daerah juga pasti mau ngontak Iya, gitu. menarik ya. Iya, gitu. gitu. Jadi Iya. makanya ini saya potong dikit waktu saya mau pindah ke sini, saya izin sama pelatih saya di Jakarta. Di Jakarta. Ada namanya Pak Alisati Lubis dengan Pak Bobi. Saya tanya, Pak mau pindah. Dia marah dengan saya. Kenapa? Kenapa kamu mau pindah? Kurang apa kamu di Jakarta? Iya, iya. Kerja sudah, Iya. rumah udah punya, istri sudah. Saya udah punya istri waktu itu Iya, kan. iya, iya. Tahun 83 saya nikah. Heeh. Gimana mau cari? Ya gimana Pak, saya udah ini ya. Ada yang segala macam ngomong terus bilang, kamu tahu, kamu tuh ibarat kebun pohon sekarang ini sedang metik hasil, Iya, iya, iya. bukan nanam lagi. Iya, iya, benar. Jadi saya lagi mekar Iya. istilahnya ya prestasi itu. Dan Lagi ya saya. puncaknya. Iya, ada Iya. mulai situ. Karena saya juga tahun 81 pernah dapat pegulat terbaik saya. Oh. Di kejuaraan amatnya Nikap. Iya, iya. Berarti atas dasar apa tuh? Atas dasar tawaran tadi kah atau memang karena udah menetapkan hati untuk ke Iya, Bengkulu? itulah mungkin karena garis tangan saya. Garis tangan juga ya? Oh, iya. Tahu saya tertarik sini. Jambi nawarin juga, saya nggak tertarik Kenapa? gitu ya. Bahkan Kalimantan juga kan? Kalimantan Timur juga ya. Saya bilang akhirnya nggak tahu mungkin garis tangan saya harus ke sini. Iya. Ya memang jodoh saya di sini ya. Iya, benar, benar. Jadi di sini dan memang saya enjoy gitu loh di sini. Makanya sampai sekarang dia nggak pindah ke Jawa lagi. Tidak. Saya udah janji saya mau tutup Bengkulu sampai saya meninggal di sini. Iya, iya. Kalau anak saya mau nanti pulang ke Jogja silakan. Saya nggak, sudah cukup saya di sini. Iya, iya. Karena sudah saudara saya banyak. Iya, iya. Dari mulai Kaur sampai Enggano ada saudara saya sampai Ungamuko. Pergaulan kan Iya, banyak. iya. Karena memang mungkin masuk dulu kan zaman itu kan masih terbatas mungkin. Iya, betul. Ya gitu ya. Dan orang silaturahminya memang Iya. dari mulut ke mulut Iya, gitu mulut. secara langsung. Makanya sampai sekarang kan saya ada kebahagiaan psikologi saya. Misal kita kondangan, Hmm, temu kawan, apa kabar? Di mana sekarang gini. hmm. Kalau saya ke Jawa nggak akan pernah orang negur saya. Iya, iya. Nah udah lama nggak kenal, Iya, orang iya. baru saya. Nggak tahu kan? Iya. Kalau di sini kan kemana aja Iya, mungkin di- pas tahu. Di gitu. pasar kan juga, halo nih, Iya. ya nih. Sampai istri saya
siapa tuh? Lah kawan lama itu, kawan kantor dulu. Iya, iya. Apalagi saya kan kawan di Pemda, kantor Iya, gubernur, iya, iya. kantor terbesar karyawannya. Iya, iya. Oh, berarti memang benar janjinya ya, Pak? Iya, Pak betul, kemarin? betul. Gitu ya. Janji Dikasih rumah, dikasih Iya. fasilitas, bahkan dikasih Iya. kerjaan juga. Iya. Nah, gitu. Oke, baik, ditahan dulu nih Pak Edi Iya. gitu kan. Nanti kita cerita nih tentang bagaimana nih proses perjalanannya menjadi pelatih juga. Oh, iya. Bagian dari pelatih juga nih Iya, kan kayak gitu. siap. Baik, untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.